Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 Juli 2024. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasannya mulai dari kalender ekonomi. Nah, sedikit flashback aja untuk perdagangan kemarin kita dapat beberapa sentimen ya, ada Fed balance sheet Amerika Serikat yang mana Fed balance sheet-nya mengalami penurunan, otomatis ini merupakan sinyal positif ya untuk market karena inflasi bakalan tertekan seiring dengan menurunnya Fed balance sheet ini. Kemudian kemarin ada rilis data terkait dengan core retail sales dari Inggris yang mana hasilnya negatif semua. Lalu ada beberapa member dari FOMC, ada Dali, Bowman, William, dan juga Bostic yang speak di perdagangan kemarin. By the way, dolar kemarin dalam posisi penguatan tipis 0,18%. Untuk perdagangan hari ini, karena hari ini weekend masuk di hari Sabtu itu nggak terlalu banyak sentimen. Ada beberapa market yang bakalan close di perdagangan hari ini. Dan event baru akan rame di hari Senin depan, tanggal 22 teman-teman. Dan untuk saat ini sih so far aman-aman aja dalam posisi weekend. Ya, tidak ada sentimen ataupun narasi-narasi yang berpeluang memberikan impact terhadap market. Teman-teman, aku mau sedikit informasikan kemarin ternyata ada dari SEC ya yang dikabarkan membatalkan meeting yang digadang-gadang ini ya, merujuk kepada kasus dari Ripple. Dan kemarin ya ini pemutusan ataupun penundaan sidang secara mendadak dilakukan oleh SEC. Jadi saat ini sih belum mendapatkan terkait dengan keputusan terkait dengan kasus Ripple ya seperti apa. Dan kalau kita lihat sih dari pergerakan harga dari XRP beberapa hari terakhir itu sudah melanjutkan kenaikan lagi teman-teman, yang memang menunjukkan adanya potensial indikasi positif. Artinya sebelum keputusan sidang dibocorkan atau dibagikan kepada publik, kemungkinan sudah ada pihak-pihak internal yang sudah lebih dulu tahu tentang keputusan tersebut. Nah, ini spekulasi ya, aku nggak tahu apakah realitanya seperti itu, tapi ini adalah spekulasi yang terjadi di XRP community teman-teman. Sepertinya sih ini ada sesuatu yang memang sudah bocor duluan ke market, sehingga kemarin dalam beberapa hari terakhir itu XRP mengalami kenaikan tanpa sebab. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ada pada berita di pasar, teman-teman, aku mau forward satu event dari Get.io. Ini adalah event prediksi harga Solana. Ya, saat ini harga Solana ada di $169. Dan teman-teman bisa membuat prediksi kalian. Ya, jadi contohnya teman-teman bisa prediksi harga Solana ada di level sekian, misalkan seperti itu. Dan teman-teman bisa untuk memulai prediksi kalian itu ketika time di sini sudah bisa ya. Kalau ini kan sudah berakhir karena memang kita menjelang closing time frame daily itu di jam 7 pagi. Jadi 4 jam sebelum closing time frame daily biasanya untuk prediksinya sudah bakalan di close ya, sehingga kita baru bisa melihat atau mengikuti event ini setelah closing time frame daily di perdagangan hari ini. Jangan khawatir, event ini masih panjang, akan berlangsung sampai 25 Juli teman-teman. Itu kemungkinan masih bisa diperpanjang lagi. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk melakukan atau mengikuti campaign ini, bisa banget. Caranya gampang, teman-teman hanya diminta untuk melakukan prediksi harga Solana. Nggak perlu ngapa-ngapain, tapi syaratnya teman-teman wajib sudah KYC dulu di aplikasi Get.io, kemudian punya aset ya minimal $10 untuk mengikuti campaign ini, dan akan ada banyak sekali hadiah-hadiah yang bisa teman-teman menangkan jika prediksi kalian tepat. Kalau kita lihat sih dari persentasenya 73,7% itu memprediksi harga Solana ada di $160 sampai $200. Ini mayoritas kayaknya menang nih dalam prediksi kali ini teman-teman. Nah, selain itu teman-teman bisa ngapain aja di Get.io. Dia punya perdagangan di market futures. Kemudian ada juga derivatif lainnya seperti option. Kemudian mereka juga punya fitur seperti Simple Earn yang bisa memudahkan teman-teman yang memang pengen invest di market crypto ya, supaya bisa mendapatkan return dari reward atau fee yang dibagikan. Kemudian juga ada fitur-fitur lain seperti fitur pembelian dengan kartu kredit, transfer bank, P2P, dan juga
fitur-fitur yang lain. Yang lain juga ada fitur seperti startup. Teman-teman bisa ikuti event startup ini dan juga bisa klaim tokennya secara gratis jika teman-teman memang sudah hold aset minimal 10 US dollar saja di aplikasi Gate.io. Teman-teman bisa klaim beberapa airdrop yang dibagikan mumpung tokennya masih dalam tahap presale. Gitu. Dan ada banyak kelebihan lain. Buat yang mau daftar, langsung cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke, next kita akan lihat berita-berita yang ada pada market kripto. Teman-teman, menurut data terkait dengan market value to realized value, atau ini kita bisa bilang sebagai indikator untuk menguji harga wajar sebuah aset ya, especially di sini kita membahas tentang Bitcoin. Kalau kita melihat dari posisi saat ini, MVRV itu sudah menunjukkan indikasi penurunan yang berarti adalah market kecenderungannya menuju ke harga-harga wajar, teman-teman. Dan saat ini pergerakan Bitcoin sudah cenderung rally. Kalau kita melihat dari pola yang terbentuk, ketika pergerakan dari MVRV itu sudah menunjukkan indikasi penurunan, itu berarti market mengarah kepada harga wajar. Dan ketika pergerakannya sudah mulai menanjak naik, itu mengindikasikan bahwa market Bitcoin itu punya kecenderungan untuk mengalami rally. Dan kalau kita melihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, ketika dia sudah break dari pergerakan resistance, itu biasanya mengarahkan kepada market bull. Dan saat ini kita belum break, cuman kita sudah terindikasi dekat atau terindikasi mendekati level resistance ya dari MVRV ini. Dan ini menunjukkan peluang adanya kemungkinan bullish dalam jangka waktu ke depan, teman-teman. Kalau aku sih melihat masih tetap make sense. Kenapa? Karena dari SEC itu punya sentimen yang sangat-sangat besar kepada pasar keuangan, dan saya rasa momentum tersebut akan datang ketika SEC mulai memotong suku bunga. Kemudian dari data yang lain, ini kita dapat beberapa data terkait dengan realized profit and loss dari market. So far sih masih cukup bagus ya kondisi dari pasar. Memang sempat mengalami loss. Beberapa miners mungkin mengeluhkan karena return yang mereka dapatin dari proses mining itu masih rugi. Tapi sekarang ketika Bitcoin sudah rally naik ke 67.000, ini udah pada cuan balik, teman-teman. Meskipun cuannya masih tipis ya. Ini dari para miners. Kemudian juga ada data terkait dengan gimana sih pergerakan dari beberapa institusi besar yang memiliki Bitcoin. Jerman government itu sudah melakukan penjualan seluruhnya aset-aset kripto dan juga Bitcoin yang sudah mereka dapetin dari hasil penyitaan karena kasus kejahatan di Jerman. Itu semua sudah dilikuidasi, dan ya yang masih dalam proses itu adalah Mt. Gox. Mt. Gox sebelumnya memiliki sekitar 142.000 Bitcoin. Dan sekarang sisanya mereka cuma punya 47.000. Artinya sudah hampir 100.000 Bitcoin sudah mereka likuidasi ke pasar. Atau setidaknya sudah di-share atau ditransfer ke beberapa exchange untuk kedepannya didistribusikan kepada para investor mereka. Jadi sebenarnya Mt. Gox ini punya jumlah kepemilikan Bitcoin tinggal sepertiga dari jumlah yang sebelumnya mereka miliki. Jadi dari sini kita bisa melihat sih harusnya sentimen dari likuidasi Mt. Gox ini bentar lagi akan berakhir. Dan so far Bitcoin sudah mengalami rally. Itu dari beberapa data. Kemudian on-chain trader realize price profit or loss margin. Saat ini kita lagi dalam posisi loss, tapi udah perlahan-lahan lossnya udah mulai berkurang nih harusnya dari beberapa investor besar, teman-teman. Bentar lagi kita bakalan masuk ke fase dimana mayoritas investor khususnya di Bitcoin itu akan mengalami fase bullish dan juga fase profit, teman-teman. Kemudian kemarin aku sudah cari informasi, ternyata benar ETF mini Ethereum Grayscale ini sudah mendapatkan persetujuan dari SEC dan perdagangannya sudah bisa dilakukan di hari Selasa minggu depan. Dan ini mengacu kepada spekulasi juga, karena beberapa hedge fund itu kan sudah mengajukan nih produk Ethereum ETF mereka, tapi belum mendapatkan kejelasan dari SEC. Kabarnya sih ini bakalan mendapatkan persetujuan dan mulai bisa diperdagangkan di minggu depan, guys. Jadi berita bagus untuk Ethereum dan juga altcoin lain. Lalu dari berita yang lain datang dari kumpulan berita dari Wu Blockchain ya. Ini terkait dengan isu ETF spot
Ethereum yang bakalan bisa mulai ditradingkan tanggal 23 Juli 2024 guys. Ini merupakan sebuah berita bagus di hari Selasa ya. Siap-siap aja hari Selasa. Hari ini masih hari Sabtu, 3-4 hari ke depan lah beritanya akan ramai di market. Semoga sih positif untuk penutupan ya, untuk sampai penutupan closing time frame monthly di bulan Juli ini. Lalu Mongox Forum baru aja melakukan polling atau melakukan voting ya terkait dengan investor-investor apakah mereka pengen jual Bitcoin mereka. Ternyata 55% dari partisipan itu nggak mau jual Bitcoin. Hanya sekitar 45 saja yang masih berpeluang melakukan penjualan. Beberapa lagi tidak merespon. Ya, dari 45 itu ada di dalamnya jumlah-jumlah investor yang pengen memang menjual Bitcoin. Ya, beberapa nggak melakukan polling, beberapa juga masih ambigu, teman-teman. Jadi saat ini mayoritas dari pemilik Mongox, investor-investor yang berinvestasi di Mongox, mayoritas itu memilih untuk tidak melakukan penjualan pada Bitcoin. Harusnya sih selling pressure udah mulai melemah di posisi sekarang. Kemudian Donald Trump masih tetap meyakinkan para calon pemilih mereka terkait dengan keputusan Bitcoin bisa saja menjadi salah satu aset sebagai ya aset reserve mereka lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya ini politisi, saya rasa ya politisi ya, namanya politisi sekarang ngomong ini nanti berubah teman-teman. Jadi ya anggap aja lah seperti bunga-bunga yang ada di market kripto. Jadi penambah meriah aja sih. Jadi dari saya nggak terlalu gimana-gimana. Kemudian kemarin ada berita bagus ya dari pengguna Render, dikabarkan mengalami peningkatan di jaringan menjelang migrasi yang akan dilakukan. Nah, Render itu kan akan migrasi nih dari jaringan Ethereum ke jaringan Solana. Sebenarnya ini isunya sudah lama dan sekarang lagi dalam tahap proses. Bahkan di CoinMarketCap itu sudah tersedia token namanya Render yang akan bersiap menjadi token baru ya, yang ada di jaringan terbaru dari milik Solana guys. Jadi Render sendiri memutuskan untuk pindah ke jaringan dari Solana karena memang pengen Render ini punya kecepatan transaksi yang lebih cepat, karena makin lama makin padat jaringannya. Kalau bertahan lama-lama di Ethereum itu udah biaya fee-nya mahal, kemudian kecepatan jaringannya belum secanggih Solana gitu. Jadi ya kita akan lihat gimana kelanjutan dari Render, apakah keputusan pindah ke Solana adalah keputusan yang tepat atau bukan. Pixel First dikabarkan distribusi airdrop, harga tokennya sudah naik sampai 125%. Ya ini aku pantau di beberapa exchange sudah masuk ke fase pre-market ya, pre-market, dan aku cek juga di Gate.io itu juga sudah tersedia teman-teman. Dan di Gate sendiri lumayan kenaikannya sampai 200% ketika dia awal listing. Jadi ini merupakan sebuah bukti nih, airdrop yang teman-teman garap di Telegram itu nggak semuanya abu. Ya, jadi sama aja seperti garap airdrop lainnya. Ada yang berhasil listing, ada yang juga scam di tengah jalan dan lain sebagainya. Jadi buat yang masih tetap garap, kalau memang kalian yakin tentang projectnya, teman-teman masih tetap konsisten, ya garap aja sih, nggak ada masalah teman-teman. Tapi kalau yang sudah pesimis di awal, wah ini nggak distribusi, ini begini begitu, ya mendingan mundur. Mungkin kalian nggak cocok dapat cuan di airdrop guys. Jadi ya semuanya punya rezekinya masing-masing ya. Ada yang memang bisa cuan di airdrop, ada yang cuannya dalam trading dan lain sebagainya. Jadi bebas-bebas saja sih di market kripto ini. Dan kita punya komunitas airdrop juga teman-teman di Telegram. Di sini tempat teman-teman buat bisa update ya informasi-informasi tentang market. Jadi buat yang mau join langsung aja join, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, ataupun teman-teman yang memang pengen sharing airdrop bisa share di komunitas ini, dan jangan share di komunitas seputar investasi ya, itu bisa menyebabkan kalian kena kick. Karena di komunitas ini kita cuma berbicara tentang berita, narasi, dan juga teman-teman yang memang mau belajar, bukan buat teman-teman yang suka spam. Oke. Lalu teman-teman, menurut demografi, nah ini ada beberapa investor yang sudah didata ya dari berbagai negara.
Nah, menurut persentase, negara paling banyak memiliki Bitcoin, ini persentase ya, bukan jumlah penduduk. Jadi persentase itu datang dari Uni Emirat Arab, ya, sebuah negara kecil di Timur Tengah. 25% penduduk mereka memiliki kripto. Waduh, keren ya teman-teman. Terus juga ada Singapura, sekitar 24,4% penduduk mereka itu sudah mulai memiliki kripto. Turki, negara yang mengalami inflasi sangat parah ketika pasca Covid ya, itu juga memiliki persentase 19,3%. Argentina, kemarin terpilihnya presiden Argentina yang baru, Javier Milei, itu juga mendukung adopsi tentang Bitcoin. Saat ini penduduk mereka sudah memiliki sampai 18,9% Bitcoin. Dan ini adalah negara-negara lain yang memang juga masuk dalam daftar sebagai negara dengan pemilik Bitcoin terbanyak. Kalau kita merujuk kepada jumlah penduduk terbanyak yang pegang Bitcoin, itu masih datang dari India, Cina, Amerika Serikat, Vietnam, Pakistan, Philippines, Brazil, Nigeria, Iran, Indonesia, dan lain sebagainya. Ini kalau berdasarkan jumlah, kalau persentase ya ini, teman-teman. Jadi adopsi kripto makin lama makin banyak. Adopsi kripto ini bukan berarti mereka itu hanya melakukan pembelian. Bisa jadi mereka cuma garap airdrop tapi masuk ke data tersebut. Gitu guys. Kemudian ada Polygon Matic yang bakalan merampungkan upgrade mereka, prediksinya ya, ini masih apa namanya estimasi, itu di 4 September 2024. Jadi 1-2 bulan lagi. 2 bulan lagi bakalan selesai. Matic akan bertransformasi menjadi token baru yaitu POL di September guys. Jadi siap-siap yang punya token Matic itu akan ganti namanya ya. Jadi yang mana teman-teman hold di exchange nggak ada masalah. Nanti exchange-nya sendiri yang akan otomatis melakukan migrasi token. Lalu Binance US dikabarkan melakukan investasi sekitar 40 juta US dollar di US Treasury Bill. Oke, Binance US masih berusaha untuk bertahan di market Amerika Serikat karena kita nggak bisa pungkiri pasar dari Amerika Serikat ini sangat tinggi, ya kan? Adopsi mereka itu sangat-sangat besar ya, dari ada sekitar 339 juta penduduk mereka yang ada di negara tersebut, di mana 52 jutanya itu sudah memiliki kripto. Gitu. Jadi pasar dari Amerika Serikat ini sangat-sangat besar dan Binance nggak mau ketinggalan juga sih sebenarnya. Meskipun posisi mereka di sana memang didesak banget sama regulasi, guys. Tapi mereka masih tetap mau invest di US Treasury Bill milik Amerika Serikat. Oke, itu sih dari beberapa berita yang ada pada market. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah di weekend ini cukup menarik atau tidak? Nah, kalau dari saya sendiri sih melihat pergerakan Bitcoin saat ini cenderung positif. Saya nggak nyangka kemarin Bitcoin justru melesat sampai 66.000 bahkan menyentuh level 67.000. Padahal sebelumnya Bitcoin ini koreksi ya, dan koreksi yang terjadi pada Bitcoin kalau kita ukur dari atau menggunakan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low, di sini kita bisa menemukan beberapa potensial level support. Ya, potensial level support pertama itu memang ada di level 78.000, di level 78,6 Fibonacci retracement. Ya, ada level support yang lebih menarik yaitu di 61,8, which is ini adalah golden ratio di kisaran level 61,5 ribu ya. Dan sayang sekali teman-teman, ekspektasi saya untuk penurunan Bitcoin ke level baiknya, dan juga beberapa teman-teman yang mungkin udah nunggu nih, wah Bitcoin udah gap ya, ada gap di kisaran level 61.000 sampai 58. Ada gap di sana tapi belum terrealisasi guys. Ternyata Bitcoin justru malah mantul dan reversal di Fibo 78,6%. Ini menunjukkan adanya sinyal positif untuk pasar. Kemarin volume perdagangan juga sangat bagus, MACD-nya juga running positif. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa indikasi buyers masih cukup kuat pada Bitcoin dan berpotensi untuk mengarahkan Bitcoin rally sampai 71.000. Ya, jadi posisi sekarang Bitcoin lumayan positif, ditunjang juga sama BTC Dominance. Aku perhatikan juga mengalami kenaikan sekitar 1,5%. Beberapa altcoin ya so-so aja sih.
Ada Solana yang agak naik tinggi, Binance, lalu Algorand juga lumayan. Tapi mayoritas altcoin belum terlalu signifikan kenaikannya karena memang BTC Dominance mengalami kenaikan. Kalau sedikit analisa saya ya, saya melihat adanya divergence, ada bearish divergence di XAU. Jadi bearish divergence ini mungkin saja memberikan impact terhadap penurunan dari gold, dan juga investor gold akhirnya merealisasikan profit mereka dan masuk ke Bitcoin. Jadi ini asumsi saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pergerakan kemarin, ketika indeks dolar mengalami kenaikan, XAU justru malah drop, S&P 500 juga drop. Dan market Bitcoin unik sekali justru malah mengalami kenaikan disertai dengan BTC Dominance yang naik. Ini artinya adalah investor dari gold dan juga S&P 500 kemungkinan berpindah ke Bitcoin kemarin. Gitu teman-teman, sehingga marketnya Bitcoin justru malah mengalami rally. Berarti ini ada potensial sentimen yang bagus untuk pasar. Kemudian kalau kita lihat dari potensial closing time frame daily di perdagangan hari ini sih kemungkinan masih bakalan positif untuk pasar ya, karena kemungkinan besar Bitcoin sudah pasti akan closing di kisaran level 67.000 sampai 66.000. Jadi masih banget strongnya guys. Kalau kita lihat juga dari MACD, histobar masih hijau mengindikasikan memang tekanan buyers masih cukup kuat pada Bitcoin. Jadi congrats aja yang memang sudah masih hold aset kalian. Ya, so far peluangnya masih sangat-sangat baik untuk Bitcoin. Semoga beberapa waktu ke depan kita dapat narasi-narasi positif tentang market. Itu aja sih paling dari pembahasan kali ini, nggak lama-lama. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.